Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi akan membuat sebuah video sinematografi yang berjudul Sistem Pemantauan Lingkungan Kandang Kambing berbasis IoT dalam mendukung smart farming pada Arjuna Farm. Target dari implementasi smart farming ini adalah Arjuna Farm, yaitu usaha peternakan kambing dan domba yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik Arjuna Farm, didapatkan masalah bahwa peternak mengalami kesulitan dalam memperoleh data kondisi lingkungan kandang kambing, yakni suhu, baik suhu kandang maupun suhu sekitar kotoran kambing, kelembapan, intensitas cahaya matahari, intensitas suara, tingkat gas metana, kualitas udara di sekitar kotoran kambing, dan tingkat keaktifan pergerakan kambing secara fisik untuk memprediksi produksi susu, dasar pengembangan sistem ventilasi yang lebih kondusif, sistem pengelolaan kotoran yang lebih ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur kandang kambing yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei lapangan, rencana penempatan perangkat IoT akan diletakkan di bagian atas kandang dan bagian bawah kandang. Untuk bagian atas kandang, tujuannya adalah untuk memonitor lingkungan umum ya dari kandang. Perangkat yang digunakan ada Node MCU ESP8266, kemudian sensor KY038 untuk mendeteksi kebisingan suara, sensor DHT11 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di atas kandang, kemudian sensor PIR digunakan untuk mendeteksi gerakan, dan sensor BH1750 untuk mendeteksi intensitas cahaya. Untuk perangkat IoT di kandang bawah ya digunakan untuk memonitor kotoran dan gas ya. Perangkat yang digunakan adalah masih sama ya, pada Node MCU ESP8266. Jadi Node MCU ESP8266 maksudnya ada dua perangkat yang digunakan. Kemudian sensor gas ya menggunakan MQ4 dan MQ135. Nah, MQ4 ini digunakan untuk mendeteksi ya gas metana, sedangkan MQ135 untuk mendeteksi kualitas udara. Kemudian sensor DHT11 kembali digunakan ya di kandang bawah untuk mendeteksi suhu di kandang bawah, karena asumsinya suhu di kandang bawah ini mempengaruhi kualitas udara di kandang bawah. Oke, baik. Selanjutnya kami akan menjelaskan topologi pemasangan keempat buah sensor untuk kandang atas, di mana ada 4 buah sensor tersebut, yaitu ada KY038, ini digunakan untuk mendeteksi suara. Kemudian ada BH1750 digunakan untuk mendeteksi cahaya. Kemudian DHT11 ini digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. Kemudian ada sensor gerak atau PIR. Nah, masing-masing sensor nanti sesuai dengan pin yang ada akan dihubungkan ke dalam breadboard. Kemudian dari breadboard nanti akan dihubungkan ke dalam MCU ESP8266. Ini adalah rangkaian yang bagian bawah. Sedikit berbeda dengan yang sudah sampaikan teman yang tadi. Di sini ada satu modul tambahan sensor, yaitu MQ4 dan 135, yang mana memiliki masing-masing satu analog. Sementara MCU ESP8266 hanya ada satu analog. Dengan keadaan itu, makanya kita tambahkan satu analog sebagai penambah untuk bisa menjalankan MQ4 dan MQ135. Selain daripada dua sensor tadi, juga ada DHT11 untuk suhu di bagian bawah. Dan ini akan dihubungkan ke breadboard, dan nanti dari breadboard akan dikoneksikan masing-masing portnya ke ESP8266. Sekarang saya akan merangkai untuk rangkaian di kandang atas, di mana kandang atas akan terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, yang paling penting adalah ESP8266, di mana di sini sudah terpasang ke atas breadboard. Kemudian dibutuhkan sensor. Yang pertama adalah sensor suara, yakni KY038, sensor untuk kelembapan dan suhu DHT11, kemudian untuk cahaya BH1750, kemudian untuk sensor motion atau gerak PIR, dan juga
akan dibantu oleh beberapa kabel male to male dan ada 3 ini male female yang khusus digunakan untuk menghubungkan ke peer, dan tentunya juga kabel USB yang nantinya akan digunakan untuk dihubungkan ke laptop untuk kebutuhan upload program. Yang pertama, saya akan menghubungkan dulu sensor DHT ke breadboard. Saya pasang dulu untuk sensor DHT-nya. Nah, di mana DHT ini dia akan terdiri dari 3 pin, yakni pin VCC, GND, dan data. Untuk yang pertama, saya pasangkan dulu pin VCC ada 3. Yang kedua, untuk GND, yakni ground. Kemudian yang ketiga, untuk data. Nah, untuk VCC akan dihubungkan ke breadboard jalur positif. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di breadboard ini saya akan gunakan jalur ini positif dan negatif. Jadi saya hubungkan dulu breadboardnya, gabung ke breadboard untuk jalur positif dari VCC. Kemudian untuk yang pin GND paling samping ya. Nah, ini akan dihubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Nah, kemudian untuk pin data ini akan dihubungkan ke ESP8266 pin D4. Berikutnya, saya akan memasang untuk sensor suara yakni KY038. Di mana KY038 dia terdiri dari 4 pin, yakni A0, G, positif, dan D0. Berikut saya pasangkan ke breadboard. Setelah itu, saya akan memasangkan 4 pin. Dari 4 pin ini, untuk pin yang pertama, pin positif, di mana pin positif ini untuk yang warna hijau, ini akan dihubungkan ke breadboard jalur positif. Nah, saya hubungkan ke breadboard jalur positif. Kemudian pin untuk G, di mana kalau untuk G yang warna abu, ini akan saya hubungkan ke jalur dari breadboard negatif. A0 itu adalah yang putih. Nah, jadi yang putih ini akan dihubungkan ke A0. Nah, baru kemudian yang kuning D0 ini akan dihubungkan ke ESP8266 pin D3. Oke, nah sampai sini untuk KY038 selesai. Berikutnya untuk sensor BH1750 sensor cahaya, saya akan pasang ke breadboard. Nah, sebelum pasang, karena posisi dari pin di atas ini nggak nampak tulisannya, jadi saya akan utamakan dulu pasang kabelnya. Nah, di mana di sini bisa dilihat bahwa untuk BH1750 itu ada 5 pin. Dari 5 pin ini akan kita gunakan hanya 4 pin, yakni pin VCC, GND, SCL, dan SDA. Nah, saya utamakan pasang dulu kabel sesuai dengan posisi dari pin ini. Nah, yang pertama itu adalah pin VCC, yakni kabel warna coklat. Ini akan terhubung ke breadboard jalur positif. Jadi saya akan hubungkan ke breadboard jalur positif. Kemudian untuk pin yang kedua, GND, yakni kabel merah, ini akan dihubungkan ke jalur negatif. Lanjut, kemudian untuk pin SCL, yakni yang warna orange ini, akan dihubungkan ke pin D1 dari ESP8266. Dan yang pin keempat yakni SDA, kabel warna kuning, ini akan dihubungkan ke pin D2.
4 pin terpasang. Nah, berikutnya baru akan saya pasangkan sensor BH1750 ke breadboard. Oke. Yang terakhir untuk sensor peer ini akan saya hubungkan ke breadboard. Nah, tapi sebelumnya untuk peer ini dia terdiri dari 3 pin, di mana 3 pin ini dengan posisinya itu tidak memungkinkan untuk dipasang ke breadboard, sehingga dibutuhkan kabel male ke female. Nah, sebelum saya pasang, penutup ini saya buka dulu supaya bisa terlihat jenis-jenis pin yang ada. Nah, di sini bisa dilihat ada pin untuk ground, VCC, dan out. Ada 3 pin. Nah, saya pasangkan dulu male ke female. Oke, 3. Nah, yang pertama untuk kabel VCC, yakni warna putih, ini akan dihubungkan ke jalur positif dari breadboard. Kemudian untuk ground, yakni warna hitam, ini akan dihubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Yang ketiga, untuk warna abu, yakni out, ini akan dihubungkan ke 8266 pin D6. Nah, maka sampai sini semua sensor sudah terpasang, dan yang terakhir adalah harus dipasangkan kabel USB ke ESP8266 untuk kebutuhan upload programnya ke prosesor. Demikian rangkaian kandang atas sudah selesai dirangkai. Setelah rangkaian atas dirangkai, maka berikutnya akan saya hubungkan ke Arduino IDE dan kemudian akan diupload programnya. Nah, berikut sudah terhubung. Nah, setelah itu saya akan upload programnya, di mana untuk codingnya sudah tersedia. Berikut uploadnya. Jadi prosesnya saat ini sedang upload. Sudah selesai compile dan sedang diupload. Oke, sudah 70% dan sedang berlangsung uploadnya. Proses upload masih berjalan dan sudah selesai uploadnya. Sekarang saya akan merangkai untuk rangkaian di kandang bawah, di mana untuk kandang bawah itu terdiri dari yang pasti ada ESP8266 yang sudah terpasang di atas breadboard. Kemudian sensor-sensor yang diperlukan itu yang pertama adalah sensor suhu dan kelembapan, yakni DHT11. Kemudian ada 2 sensor gas, yakni yang pertama adalah MQ4 dan MQ135, dan diperbantukan oleh satu komponen, yakni ADS1115, di mana di sini untuk menambahkan analog, karena di ESP8266 hanya tersedia 1 analog. Pertama, saya akan pasang dulu komponen ADS1115 untuk extend dari analog. Nah, di sini saya akan pasangkan di bagian ini. Nah, dari analog ini dia terdiri dari ada sekitar 10 pin, tapi tidak semua pin akan kita gunakan, kita hanya menggunakan 4 pin. Nah, untuk pin yang pertama, yakni pin VDD. Nah, VDD. Nah, untuk VDD akan dihubungkan ke jalur positif dari breadboard. Saya akan hubungkan ke jalur positif dari breadboard. Kemudian yang kedua, pin GND akan dihubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Selanjutnya, pin SCL akan dihubungkan ke pin D1 dari ESP8266. Yang keempat, pin SDA akan dihubungkan ke pin D2 dari ESP8266. Demikian untuk
ADS 1115 sudah terhubung ke ESP8266. Nah, berikutnya saya akan memasang sensor suhu dan kelembapan, yakni DHT11. Saya pasangkan dulu ke breadboard. Nah, di mana di sini DHT11 dia terdapat 3 pin, yakni pin VCC, data, dan GND. Untuk pin VCC, yakni kabel warna merah, ini akan dihubungkan ke jalur positif dari breadboard. Kemudian pin GND, yakni hitam, ini akan dihubungkan ke jalur negatif dari breadboard. Dan pin data akan dihubungkan ke D4 dari ESP82. Nah, untuk yang data, kabel warna coklat akan dihubungkan ke D4. Berikutnya saya akan memasang sensor MQ4, di mana MQ4 ini terdiri dari 4 pin, yakni pin A0, D0, ground, dan VCC. Nah, sebelum saya pasang, untuk mempermudah, saya akan pasangkan dulu 4 kabel ke breadboard. Nah, oke. Nah, dari 4 kabel ini baru akan saya pasangkan MQ4. Nah, yang pertama untuk VCC, yakni kabel warna putih, ini akan terhubung ke breadboard jalur positif. Kemudian yang kedua, untuk ground, yakni warna abu, akan terhubung ke jalur negatif dari breadboard. Dilanjutkan lagi, untuk D0 akan terhubung ke pin D5. Untuk D0 itu adalah warna kuning, akan dihubung ke D5 dari ESP8266. Kemudian untuk A0, yakni warna abu juga, yang di paling kiri, akan terhubung ke A0 dari ADS 1115. Terakhir, untuk sensor MQ135, ini sama seperti MQ4 yang tadi, dia terdiri dari 4 pin, yakni A0, D0, ground, dan VCC. Nah, langkah yang sama seperti tadi, saya akan pasangkan dulu pinnya untuk mempermudah pemasangan nantinya. Nah, yang pertama, untuk VCC, yakni kabel warna kuning, akan terhubung ke jalur positif dari breadboard. Yang ground, yakni kabel orange, akan terhubung ke jalur negatif dari breadboard. Dilanjutkan lagi untuk D0, yakni kabel merah, akan dihubungkan ke ESP8266, yakni pin D6. Dan yang pin terakhir, yakni A0, yakni kabel yang warna coklat, akan dihubungkan ke ADS 1115, pin A1. Nah, setelah 4 sensor ini terpasang, berikutnya adalah menghubungkan 4 sensor ini ke pin power dari ESP8266. Di mana pin power ini, yang pertama akan saya hubungkan jalur positif dari breadboard dan jalur negatif dari breadboard ini ke ESP8266. Nah, untuk jalur positif, ini akan dihubungkan ke ESP8266 pin 3V. Dan jalur negatif akan dihubungkan ke ground dari ESP8266. Nah, tentunya yang terakhir adalah menghubungkan kabel USB ke ESP8266 untuk keperluan upload program. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan untuk mengupload programnya dari Arduino IDE ke rangkaian kandang bawah. Nah, bisa dilihat bahwa sensornya sudah aktif dari indikator LED-nya. Nah, sekarang saya akan melakukan proses upload.
Jadi saat ini sedang dikompil 26%. Oke, 52% dan masih berjalan. %84. Oke, 100% dan sedang finishing proses uploadnya. Nah, upload selesai. Pemasangan sensor bagian bawah untuk mengukur gas dari kotoran kambing. Ada 3 sensor, sensor suhu, sensor gas. Kita gunakan ada 2, ada MQ4 dan MQ135. Nah, setelah perangkat dari kandang atas dan kandang bawah dipasang, dioperasionalkan selama 2 minggu, maka semua data-data yang sudah berhasil ditangkap oleh sensor dan dikirim ke Google Sheet, di mana di sini untuk kandang atas, untuk Google Sheet di atas, kemudian yang untuk kandang bawah akan divisualisasikan menggunakan Looker Studio. Nah, dapat dilihat di sini dari Looker Studio akan menampilkan temperatur per jam untuk masing-masing kandang. Nah, dapat dilihat bahwa untuk kandang atas dan kandang bawah selama 2 minggu. Kemudian temperatur untuk kandang atas dan kandang bawah untuk per menit. Nah, dapat dilihat di sini per menitnya. Nah, selain itu akan disajikan juga perbandingannya per jam. Nah, bisa dilihat untuk yang warna biru ini adalah kandang atas dan yang warna merah itu adalah kandang bawah. Nah, kemudian di bawah perbandingan untuk suhu per menitnya. Nah, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kandang atas suhunya lebih tinggi dibandingkan kandang bawah, dikarenakan untuk kandang atas terkena efek dari asbes. Data-data temperatur itu juga akan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dapat dilihat di sini, di mana suhu per jam dan per menitnya. Selain suhu, itu juga akan disajikan perbandingan untuk kandang atas dan kandang bawah dari sisi kelembapannya secara per jam. Jadi kelembapan untuk kandang atas per jam dan kelembapan untuk kandang bawah per jamnya. Nah, berikut adalah tampilan visualisasi untuk per menitnya, kelembapan per menitnya. Akan disajikan perbandingan kelembapan untuk keduanya, kandang atas dan kandang bawah, secara per jam dan per menit. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang warna biru itu adalah kelembapan kandang atas, dan yang warna kuning ini adalah kelembapan di kandang bawah. Dapat dilihat bahwa yang kandang bawah itu kelembapannya lebih tinggi, dikarenakan di kandang bawah itu terkena efek dari kotoran kambing. Nah, hasil dari kelembapan itu juga akan disajikan dalam bentuk tabel per jam dan per menit. Dapat dilihat di sini dalam bentuk tabelnya. Selain suhu dan kelembapan, sensor akan menangkap intensitas cahaya yang disajikan dalam satuan lux. Nah, untuk cahaya di sini yang tinggi ini adalah di siangnya, sedangkan yang bawah itu yang waktu malam. Kemudian untuk intensitas suara itu juga akan ditangkap dalam bentuk grafik dan tabel secara per jam. Nah, juga akan ditangkap deteksi motion, pergerakan dari kambing di dalam kandang. Nah, ini secara per jam juga ditangkap dan disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Selain itu juga, untuk sensor MQ4 dan MQ135, untuk MQ4 akan ditangkap kadar gas metana, di mana MQ4 itu kan dipasang di kandang bawah. Nah, ini akan disajikan tingkat gas metananya secara per jam untuk di atas dan secara per menitnya. Dan summary-nya akan disajikan dalam bentuk grafik, summary-nya per jam dan dalam tabel. Untuk MQ135, untuk menangkap kualitas udara, itu juga akan disajikan dalam bentuk grafik per jam dan per menit. Ini berikut untuk yang kualitas udara per jam
dan per menit. Dan summary-nya untuk MQ135 yang disajikan dalam per jam dan dalam bentuk tabel. Nah, demikian visualisasi yang disajikan dengan menggunakan Looker Studio. Selamat pagi Mas, Ya, ini kan pagi, dari setelah sistem pemantauan lingkungan yang dipasang di Arjuna Farm di kandang atas dan di kandang bawah ini, ya, gimana mungkin bisa berikan sedikit testimoni? Gini Pak, dengan ada sistem monitoring lingkungan berbasis IoT ini, kami sebagai peternak di Arjuna Farm Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Sumatera Utara, kami sangat terbantu dalam pengecekan kondisi kandang yang lebih mudah dan lebih efisien. Dalam sistem ini kami dapat mengetahui kondisi suhu, kelembapan, serta kondisi udara yang ada di dalam kandang secara real time tanpa harus mengecek secara manual untuk keperluan tindakan yang lebih cepat dalam menjaga kenyamanan dan kesehatan kambing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari USU yang telah mengimplementasikan sistem ini di Arjuna Farm. Kami berharap untuk teknologi seperti ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas pengolahan di kandang di masa depan. Ya, thank you. Dengan menonton video sinematografi tadi yang berjudul Sistem Pemanfaatan Lingkungan Kandang Kambing Berbasis IoT dalam mendukung Smart Farming pada Arjuna Farm, kami berharap kepada masyarakat dan juga mahasiswa bisa mengimplementasikan pemanfaatan digital, teknologi IoT dan Smart Farming untuk mendukung produktivitas dalam peternakan, baik peternakan kambing maupun peternakan yang lain. Terima kasih.